Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Di sebuah malam minggu, Tono berkata kepada Tia, kekasihnya, "Sayang, hari ini kamu mau makan apa?" Lalu jawab Tia kepada Tono, "Kita makan nasi goreng saja." Lalu Tia menjawab, "Sudah sering nasi goreng kita makan di setiap malam minggu. Lalu kamu mau makan apa? Terserah kamu saja, sayang." Lalu pacarnya berkata kepada Tia, "Kita makan bakso saja kalau begitu." "Ah, aku takut nanti kegendutan." "Loh, kata kamu terserah." Inilah salah satu sifat dasar dari wanita yang sering mengeluarkan kata terserah, yang mau mewakili sifat manusia pada umumnya.
manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, dibekali dengan akal budi. Oleh karena akal budi itu, ia dapat melakukan apa saja yang ia mau. Terserah, mau buat yang baik terserah, mau buat yang jahat terserah, mau ikut aturan terserah, mau tidak ikut aturan pun terserah. Karena apa? Karena adanya kehendak bebas yang ada dalam manusia itu sendiri. Manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah adalah ia yang senantiasa bebas dalam setiap aktivitasnya. Namun sebagai manusia beriman, kita kembali berefleksi pada teologi perjanjian lama kita. Ikut Tuhan kita selamat, tidak ikut Tuhan kita binasa. Dengan kehendak bebas inilah manusia akhirnya menentukan pilihannya. Bukan lagi kata terserah pada cerita tentang Tia dan kekasihnya tadi, tetapi lebih pada manusia memang harus benar-benar masuk ke dalam imannya bahwa ia diciptakan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, untuk memperoleh keselamatan, manusia harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari Sang Pencipta. 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Angka 5 dalam kitab suci mau menggambarkan kepada kita tentang anugerah Allah. Anugerah Allah yang bagaimana? Angka 5 merupakan angka di mana angka itu merujuk pada hari kelima penciptaan langit dan bumi. Di sini segala sesuatu dipersiapkan oleh Allah, sehingga pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Jadi sudah ada, Allah mempersiapkan segala sesuatu untuk ciptaannya yang maha mulia ini. Angka 5 dalam kitab suci pun mau menggambarkan kepada kita tentang sebuah keterpecah belahan yang ada dalam diri manusia. Keterpecah belahan yang ada dalam diri manusia ini disebabkan juga oleh kehendak bebas yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, manusia selalu bergerak berdasarkan apa yang ia kehendaki sendiri. 5 gadis yang bijaksana ditambah 5 gadis yang bodoh, berarti jumlahnya berapa Bapak Ibu? 10. Benar sekali Bapak Yakobus. Angka 10 dalam kitab suci mau menyatakan kepada kita tentang kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah tanggung jawab. Manusia diberikan tanggung jawab untuk memainkan perannya sebagai seorang manusia yang diciptakan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 5 gadis yang bijaksana mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong sang mempelai laki-laki yang akan datang. Kapan datangnya? Kita pun tidak tahu. Ia akan datang seperti pencuri di malam hari. Tak ada satu orang pun yang tahu. Kalau seandainya pencuri itu datang sudah memberitahu, itu bukan namanya pencuri. Tapi di negara kita sekarang mungkin lebih kenal dengan partai-partai politik yang datang mau ambil suara dari rakyat, diberitahukan. 5 gadis yang bodoh mau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai manusia yang lemah ini kadang tidak mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Segala sesuatu ada di tangan kita. Apa yang akan kita buat
untuk menyongsong sang mempelai laki-laki yang akan datang secara tiba-tiba. Mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar ketika mempelai itu datang, kita tidak cemas, kita tidak lupa mempersiapkan apa yang seharusnya kita persiapkan. Minyak adalah tingkah laku kita yang harus senantiasa diubah dari hari ke hari agar layak dan pantas ketika mempelai itu datang. Mari kita bersama-sama memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, mengisi lampu kita dengan minyak-minyak yang ada pada diri kita, dengan talenta dan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, agar kita memiliki kesiapsediaan ketika mempelai itu datang. Semoga